Bisa jadi cari kebutuhan si udang tuh apa sih dalamnya, natrium, kalsium, magnesium dan lain-lain kita sesuaikan. Berat aja ngobrol nu kieu. Hai alumni Plat D, ketemu lagi dengan aku Lavi. Dan kebetulan kedatangan akang-akang dari SMA BPI, sama BP 1 ya, sama SMA 15 Bandung. SMA 15 Bandung. Kang Deli sama Kang Egi. Kumaha Kang? Apanya? Rek ngobrol naon ieu teh? Rek ngobrol naon ieu teh? Rek wangkok naon urang teh di dieu teh? Nggak tahu nya kira-kira. Iya, kira-kira gitu diundang gara-gara apa? Diundang ya? Oh iya, orang poho. Ya kebetulan Kang Egi sama Kang Deli ini ada kegiatan yang mungkin memang bisa menjadi pelajaran lah ya buat teman-teman alumni Plat D. Kebetulan Kang Egi teh bikin satu usaha yang apa itu teh? Naon usaha naon coba ceritakan sok. Di bidang perikanan. Jadi kan selama ini tuh hasil laut ya. Distribusinya kan jauh tuh. Nah, terus selain itu kita dari jauh distribusinya biar dekat ke kota. Terus di dalamnya ada high tech. Oke. Ya bikin high tech di udang fanami. Bikin yang biasanya di laut sekarang dikembangbiakan di kota. Ya. Kumaha carana memindahkan laut ke kota? Boleh dibilang gitu. Oh iya. Habitatnya Iya, dimiripkan. habitat. Tapi terus di gitu gimana caranya itu teh dibikinnya? Uji coba formulasi dan lain-lain. Jadi dari air laut tuh ke tawar. Kita bikinnya gitu. Jadi suruh udang fanamenya hijrah lah. Hijrah dari laut pindah ke tawar, ke darat. Bisa hidup. Bisa. Yang aku tahu itu tambak emang udah banyak dong. Oh ya. Ya kan kalau si udang faname itu dibikin tambak lah gitu. Kalau ini dia berbentuk tambak gitu atau bukan yang Tambak sama. tambak tapi Cuman kita resirkulasi air. Jadi airnya nggak diganti-ganti. Paling diganti 30% per bulan. 30% per bulan. Air tawar. Ada sirkulasi perputarannya gitu. Ya. Oh. Jadi habitatnya tetap sama. Tetap Habitat. bagus lah untuk si udang faname tumbuh kembang. Lokasinya di mana emang di Kota Bandung teh? Di Kota Bandung. Ya di Kota Bandung. Kok bisa sih? Tambak itu yang gua tahu tuh bentuknya ya kayak si Kolam. kolam Gede. gitu. Itu sama kayak begitu. Sama. Tapi Cuman indoor kita. indoor. Oh, bukan outdoor. Bukan indoor. Oh, kok bisa ya? Jadi kan Jadi kalau bikin kolam dalam di dalam gitu di dalam dibikin ya gitu. pakai high tech sirkulasinya sistem RAS, recirculating air aquaculture system. Itu ya. Yes, coba ulangi. Coba rasa lagi dong. Rasa apa tadi? Recirculating aquaculture Ya system. udah lalu aja lah Pokoknya ya, itulah ya. gua bener lidahnya ngebelibet ini. Coba lo ulangin. Lo ngapain di sini kalau lo nggak bisa jelasin? Kalau teknisnya dia lah. Terus. Jadi kan sistem RAS itu disimpan di untuk sirkulasi Ya, airnya biar berarti ya si RAS habitatnya itu. tetap baik bagi tumbuh kembang udang itu Bagi sendiri. tumbuh kembang udang. Tapi di air tawar. Di air Di air tawar. tawar. Apakah ada masukin air laut sedikit ke situ enggak? Enggak, sama Bisa sekali. ya enggak. dia hidup. Bisa jadi cari kebutuhan si udang tuh apa sih dalamnya, natrium, kalsium, magnesium dan lain-lain kita sesuaikan. Berat aja ngobrol nu kieu. Coba jelasin lagi. Lo harus bisa menjelaskan. Orang mau bagian jualan. Gak bener ya. Nanti ada orang nanya ke lo, Ya, bagaimana bisa si udang itu tumbuh kembang? Lo Nah. sebutin. Kontak aja Pak Egi. Keren kan? Kalau lu nanya harga udang per kilo, Pak saya. Paling nanti kalau ada yang mau minat, kita ada paket formulasinya kita kasih jualan formulasi. Jadi lo jual sistemnya, Ya, sama jualan udangnya juga pasti kan? Deli. Oh, jualan udangnya sama Deli. hasil produksinya. Sistemnya ke Egi. Ya. Oh gitu. Itu Jual teknologinya. Jual teknologinya, sistemnya lah. Pokoknya mah ilmunya Semuanya. lah gitu ya. Formulasi dan Formulasinya. Butuh besar berapa kira-kira sih kalau ada nih tiba-tiba alumni Plat D kayaknya tertarik. Butuhnya gede nggak sih tuh lahannya? Tergantung butuh uangnya berapa. Wajib. Hasilin duitnya.
Langsung. Agak ada di sensor juga. Kalau kecil-kecilan bisa. Minimum lah lahannya. Semeter ke semeter bisa. Wah, kamu kecil amat. Bisa. Bikin udang di rumah gua aja kalau gitu. Semeter kali semeter cuman hasilnya kan 2 kilo. Iya, mahal teknologinya, sistem sirkulasi. Bisa sistem low, ada yang low. Jadi kita ada paket yang high tech banget, sama ada yang beda-beda paketnya ntar ke depannya. Oh. Kalian tuh bikin si tambak ini, ya kita sebutnya tambak tetap sama lah ya, tetap tambak ini ya. Itu untuk trialnya, untuk penelitiannya tuh butuh waktu berapa lama sampai bisa akhirnya berjalan? Ini udah berapa lama nih berjalan? Saya 8 bulan. 8 bulan? Ya. Untuk penelitiannya dan lain-lain? Hampir 2 tahun, 3 tahunan ya. Wow, lama sekali. Runningnya udah 8 bulan. Udah panen ya Kang ya? Ya udah panen. Jadi sebenarnya yang pertama dari 2 sampai 3 tahun itu memang sempat agak sedikit bermasalah ya. Hasil segala macam dan masuk nih investor baru nih. Dan sukses alhamdulillah. Berhasil ketahuan lah formulasinya. Formulasinya ternyata udah ketahuan. Ya, udah ketahuan lah. Akhirnya running dan berjalan lancar. Dan formulasi ini bisa dijual juga ke teman-teman yang mau bikin usaha sama seperti inilah intinya. Nah terus aku pengen tahu lagi. Si udang itu kan namanya udang faname ya. Rasanya sama nggak sih sama yang di laut? Rasanya beda. Kalau rasa, sekarang aku nanya sama Deli deh yang sebagai pedagangnya nih ya, marketingnya. Kalau secara rasa sama, cuman ada bedanya sedikit. Bedanya tuh kalau udang-udang laut tuh kadang-kadang kita dapat gede nih. Ketika dimasak jadi menciut, mungkin kadar airnya banyak. Kalau yang ini menciutnya dikit sekali karena saya pernah nyoba dibakar. Dibakar dikit sekali, jadi banyak. Ya full daging lah, Misalkan dapat kadar airnya kecil. Kadar airnya malah lebih kecil ya. Kalau rasa sama ya. Alergi siapa? Kemarin ada yang alergi. Kemarin kan saya coba. Ada chef namanya Ibor. Dia tuh alergi udang. Kemarin coba ternyata enggak ada alergi. Memang kok bisa? Saya nggak tahu ya, tapi memang butuh lab juga ya sebenarnya, butuh kandungan labnya butuh. Yang aman gimana formulasinya yang saya jual ntar kedepannya kalau ada yang butuh. Itu agak-agak bingung juga. Memang banyak sih ya, pasti banyak banget orang-orang yang alergi udang. Betul. Kalau misalnya memang tadi ada teman ada klaim lah. Kalau misalnya emang udah ada pembuktian bahwa memang dia alergi udang dan ternyata dia makan si udang faname ini tidak alergi, berarti ya itu bagus banget dong. Ya kita nggak tahu lah ya, kekuatan manusia memang juga mempengaruhi kan. Tapi kalau misalnya emang benar, itu salah satu jualan saya. Salah satu jualan saya di situ. Keunggulan. Tagline-nya di situ. Tidak mengkerut, tidak alergi. Tapi lo hati-hati, lu cek dulu sama semua orang yang alergi. Mau. Makanya gue mau coba cek juga. Ya, Kita alergi udah nggak? Enggak, alhamdulillah enggak. Berarti nggak usah dikirim ya. Kalau alergi gue kirim. Gue lagi senang. Kalau alergi gue kirim. Ya kadang-kadang gue alergi juga sih. Pengalihan. Oh gitu. Nah jadi dari bentuk dia tidak mengkerut. Jadi tetap gendut gitu ya. Gendut, misalkan udangnya gendut, dibakar tetap gendut. Jadi ente jadi menciut gitu. Ente. Oh, rasa sama. Oh gitu. Rasa sama. Jadi, maulah kirimlah boleh. Kan aku juga kan harus kayak dagang. Kasih aja banyak. Ada sih, ada. Panennya berapa bulan sekali sih? Dari bibit masuk, itu prosesnya berapa lama? Ke panen parsial 2 bulan, panen total 3 bulan. Panen parsial 2 bulan. Ya. Apa bedanya dengan panen total? Ya, size-nya teh. Size-nya beda. Kalau si panen total itu? Ya, kalau panen total di 20 gram, jadi 1 kilo isinya 40. 20 gram 40, lumayan gede-gede ya? Gede-gede. Size super. Itu size super. Terus dijual berapa di kalian tuh sekilonya? Kang Deli. Kalau harga fluktuatif teh. Ngikutin harga pasar. Cuman yang pasti kita di bawah harga pasar. Kita di bawah harga pasar. Cuman ya kita masih produksi sebenarnya masih belum stabil lah ya. Kita kayak kemarin nih kita udah dapat hampir 4 kintalan ya. 4 kintal. 4 kintal ya.
sekarang sisanya ya kita udah ada bukan kontrak sih ya, memang ada yang menyerap lah. Ya, sisanya tinggal 150 kilo. Ya, sekitar segituan. 150 kiloan gitu loh. Memang buat 150 kilo jangan dibagiin juga ya, kita jual juga sebenarnya. Cuman memang pengen nyoba juga ke end user teh. Maksudnya kalau misalkan yang kemarin yang besarnya udah distribusi buat kayak pedagang lagi lah. Nah ini saya pengen coba di end user biar ngerasain sih bedanya apa sih kalau di sana kan. Iya benar-benar. Kita nggak ketahuan nih teh. Iya benar. Kalau kayak gini kan langsung ya, misalnya langsung, dari gitu jual loh. ke aku bisa langsung nge-review gitu. Betul. Kan. Kalau pedagang deh mah nggak tahu jualnya ke mana. Jadi rata-rata di luar Bandung deh. Ya, Oh luar Bandung. Itu tuh ada berapa tambak yang di dalam si tempatnya itu di lokasi? Ada banyak teh. Oh ada banyak. Berapa kolam ya? 50 kolam. 50 kolam. Ya, 50 kolam. Dari satu kolam itu bisa kira-kira berapa kilo kalau lagi panen total? Panen total kemarin Satu kolam berapa? Kemarin itu 1.000 2 kintalan. 2 kintalan. Satu kolam. Jelek-jeleknya 2 Cuman kan yang bedanya kayak gini teh. Misalkan sekarang kolam A itu udah umurnya udah misalkan sebulan, yang B baru berapa minggu, yang C, kita kan pengen ya kontinunya ada gitu loh. Jadi nggak putus ya. Nggak putus. Jadi kalau ditanya nih 50 kolam langsung panen semua nggak juga, nggak bisa karena ada yang lagi masih anak-anak kene lah. Oh gitu, iya benar-benar. Karena pada saat 50 kilo itu udah panen diangkat, kalian nggak ada lagi. Betul, nggak ada lagi. Si produk udangnya yang bisa dijual lagi ya kalau misalnya. Biar continue teh. Iya betul. Karena kan kebutuhan pasar kadang kontrakan, harus continue pengirimannya. Oh itu sekarang si 20 kolam itu sudah terisi. Sudah terisi ya. Dan udah berapa kali panen? Dari pertama kali running sampai sekarang udah berapa kali panen tuh? Sering berapa kali? Udah terus 6 ya? 6 lebih lah. 6 lebih ya? 6 lebih. 7 apa? Cuman panen pertama kita makan-makan ya. Ya, makan-makan. Kita bagiin. Oh, sekalian tester aja ya. Sekalian tester. orang-orang. Sekalian promosi ya. Sekalian promo. Nah, untuk sekarang penjualannya sendiri selain ke si yang pedagang itu, memang belum jalan tuh si. Kamu dagang kelilingnya gimana tuh sekarang? Ini sekarang sebenarnya saya udah ada salah satu pasar yang minta juga, cuman saya masih belum berani teh, Kerja sama restoran gitu atau misalnya catering gitu belum? Ini yang 150 saya mau samplingin ke sana arahnya. Samplingin ke sana, maksudnya lu coba dulu deh. Coba lah jangan banyak-banyak gitu loh. Cuman saya kayak ke pasar ada salah satu yang minta. Cuman ya continuenya saya masih dibilang pede belum ya, pede tak kalau berhasil sih udah kalau untuk si udang. Cuman continuenya kadang-kadang misalkan sekarang nih kita kirim kalau orang takutnya besok ada continue ada yang pesan lagi gitu ya. Itu karena masih belum nanti stabilnya belum lah ya, dibilang stabilnya belum ya. Harus stabilnya bisa sih ntar buka lagi kolam. Rencananya. Jadi biar tetap continue, yang lain support juga kebutuhan akan udang Faname ya. Gitu. Dekat lagi kan distribusinya, makanya bisa murah ya Kang ya. Iya. Makanya harganya jauh mendekatkan sumber daya. Nah, itu sekarang aku mau nanya lagi ke masalah teknis. Si bibitnya sendiri dari laut kan? Iya, dari laut. Dari hatchery di dekat laut. Kayak Situbondo, terus Pelabuhan Ratu. Bawa ke sini. Dia proses itu dari pembesaran. kalian misalnya beli itu pada saat dimasukin ke sini ada mistnya nggak, ada matinya atau apa ada nggak? Biasanya dilebihin sih dari sana teh. Antisipasi misalnya kita pesan 1 juta benur misalkan, di sana dilebihin biasanya berapa ribu. Oke, nah atau berapa ratus ribu gitu. Pada saat dimasukin ke si kolam itu proses di dalam kolam. Biasanya lebih. Langsung ada yang minus nggak berkurang nggak? Ada, makanya dikasih 10-20%an lah ya. 10% Kang. 10% ya, 10%. Pemakaian pas pengiriman tuh 10%, tapi mereka ngelebihin 25% biasanya. Nah, pas masuk ke kolam ya mati 10%-an. Kecil ya berarti ya resikonya ya. Karena kan itu teknologi itu, formulasi dan si sistem ras yang baik bagi tumbuh kembang udang. Gitu, teh. Jadi itu benar-benar full pakai listrik dong. Ya, full pakai listrik. Tapi iya dong, karena kan sirkulasi itu kan berarti kan harus ada untuk saluran airnya segala macam, berarti kan dia membutuhkan listrik dong. Besar dong penggunaan listriknya. Tapi relatif sih teh.
besar atau kecil. Relatif sama hasil ya. Iya, maksudnya kan jadi orang tahu bagaimana ini gitu kan. Kalau misalnya prosesnya mereka pada pengen bikin, berarti ya memang membutuhkan bukan hanya kayak sirkulasi air biasa. Bukan, gitu. beda. Ya, beda. Karena dia kan ada penyulingan, berarti ini ada apa namanya ya? Membarukan lagi air yang lama gitu, jadi filternya, filterisasi beberapa gitu. Tahap ya. Iya, filter kan butuh listrik ya. Ya listriknya lumayan lah. Iyalah, lumayan lah. Tapi masih worth it. Masih manageable, masih worth it. Dengan hasil banyak dengan seimbang hasil lah gitu. Enggak seimbang, lumayan 70%. 70%. 70%. Wow, aku 60 mau lah paling jelek. cobain udangnya Nanti dikirim lah ya. Dikirim. Alamatnya aja lah. Setengah kilo aja. Setengah kilo teh berarti cuma 20 biji nya di balado we atunya. Ya itu kadang-kadang kita juga kesulitannya kan kadang-kadang kita sebenarnya pengen jualnya di yang super saya super. Cuman kadang-kadang permintaan pasarnya tuh cuma di 5 gram. Jadi kecil-kecil atuh 5 gram. Ya kalau di pasar mah teh segituan teh. Emang iya gitu? Iya, kalau tete beli yang di pasar, yang di pasar-pasar mah segar deh gitu. Oh iya. Asal ada gedean sih. Nya 5 gram ya tete, mau di gram. Oh. Berarti itu mah enggak nyampe 2 bulan dong. Enggak nyampe. Jadi kadang-kadang ya si Kang kayak gini tergiur dengan uang kecil, uang kecilannya bakal. Kang jual we Kang. Biar cepat perputarannya Kang. Bukan hanya gara-gara tergira apa ya. Kalau saya sebenarnya kadang-kadang betoknya di situ. Tungguan gede lah. Tapi kan secara hitungan kan? Iya benar, secara hitungan juga sama aja sih. Iya, tetap aja sih ya. Flow-nya biar cepat. Cuman nextnya kita tergantung pasar. Pengennya lu kontrak kalau misalkan berapa gram nih gitu. Jadi kita udah punya hitungan gitu. Biasanya kan kalau kayak restoran, kalau misalnya atau catering, dia kan udah tahu tuh yang dibutuhkannya kira-kira berapa gitu ya. Oh, hanya Faname aja yang di. Ya, hanya Faname. Kenapa milihnya Faname? Karena kan jenis udang banyak. Ada udang tiger, ada udang galah apa segala macam. Dia bisa tebar padat. Tebar padat. Naon tebar padat? 1 meter persegi kan biasanya yang tambah konvensional tuh biasanya 300 ekor. Oke. Kalau di sistem ras tuh bisa 1000 up. 1200-an. Padedat gitu maksudnya ya, di dalam kolam tuh jadi padedat gitu. Kebutuhan akan mineralnya terpenuhi ya, formulasi itu yang tim kami cari udah ketemu. Terus sama kebutuhan oksigennya kita support pakai teknologi teh. Jadi kebayang gue teh 1 meter persegi 1.200 ekor. Ekor. Kali 20 gram. Kecil loh 1 kali. Ya 1 kali 1 1.200. Lamun anu di kayak udang galah, udang apa itu cuman 100 palingan. Bedanya kan udah bisa jauh pisan. Jadi tidak membutuhkan tempat yang besar teh. Oh gitu. Makanya pilih Faname. Oke. Ini menggiurkan. Benar. Saya jadi penasaran. Minimalis tapi bisa maksimal gitu. Cik lah ngagosip saeutik weh. Apa sih modalnya? Oke, kita enggak usah ngomong yang banyak sampai 20 kolam lah gitu. Modal semua. Ya enggak usah lumayan 20 kolam lah. Let's say gini. 5 kolam aja gitu. Buat modal semua. Risetnya apanya. Bukan riset kalau si Telavi mintanya Cik kamu teh jual teknologi lu sama ini buat 5 kolam lah, 5 kolam. Gua misalnya mau bikin nih. Gua mau bikin misalnya nih. Gua mau bikin aja dulu 5 kolam gitu. Si kolam tuh gedenya sakumaha sih? Ukuran berapa pengennya? Pengen menghasilkan berapa? Yang ada sekarang itu ukuran berapa? Yang sekarang tuh 1 kolam teh kemarin teh berapa ya? 10, diameter 10. Diameter 10 ya? Sama 20 macam-macam. Itu kan bulat tehnya diameternya 10. 10 meter. 10 meter. Berarti kalau 5 kolam berarti teteh dengan ya 50 meter lah. Iya. Jadinya paket Nusa Beraha eta. Eta berapa coba gue pengen tahu aja coba. Ini kan pasti banyak nih teman-teman yang pada kayaknya menarik ya gitu, pengen bikin usaha apa ya gitu. Modalnya tergantung pengennya berapa banyak yang didapat. Tapi intinya aja tuh ya. Karena kan bicara tentang nominal kan. Iya, ini mah relatif lah gitu. Enggak usah sampai buka dapur teuing gitu. Fee-nya tuh dari fixed cost variable cost 70%. Ya, kelipatannya. Kelipatan 70%. Modal menurut ke muka.
Modal yang kali 50-an ya. Ya 50 60 100-an udah bisa. Oh ya? Iya. Cuma lebih kecil cuman 1 kolam 2 kolam lah. 1 kolam 2 kolam. Karena yang mahal tuh memang di sistem rasnya Iya, sistem benar. rasnya. Benar. Jadi memang kadang suka nanggung ya, nanggung teh kalau misalkan 200 teh lah. 200-an udah bisa. Udah bisa. 200. Itu mah gede kali itu 200 mah udah bisa. Ya gede. Ya? Udah gede. Kalau misalnya aku ada lahan, ada modal, orang yang ingin usaha kieu gitu. Apakah daerah juga harus disesuaikan cuaca, iklim? Kayak misalnya daerah atas apa daerah yang bawah atau umum gitu. Kan ada teknologi ras sama jadi ada nggak masalah. Nggak masalah teh. Yang pasti mah memang mesti ketutup indoornya. Ya, indoor karena air hujan nggak masuk teh. Jadi kalau misalkan dibuka tuh air hujan masuk pengaruh pisan itu banyak yang mati. Gitu. Ditutupan seterame, dannya ditutupan di terpal. Iya benar. Oh jadi nggak ada pengaruh ya kalau untuk cuaca misalnya harus di daerah atas, daerah bawah, daerah mana enggak ya? Karena udah satu paket suhunya, formulasinya, nutrisi di dalamnya, mineralnya udah baik lah bagi tumbuh kembang udang. Itu yang kita jual teh. Tetap stabil mau cuaca kayak gimana pun tetap produksi gitu. Nggak ada istilah musiman atau gimana gitu teh. Ya kan kalau kayak sayuran mah kan kadang-kadang lagi musim hujan apa ya, gitu. karena kan memang kena hujan kan. Ini si Faname juga gitu sama lagi musim angin barat aja jelek pasti teh. Kalau di laut mah. Ya, di laut tuh. Iya. Kalau di sistem kita nggak ada pengaruh ya. Udah mal masuk angin. Keunggulannya pantona tutupan. Benar. Keunggulannya dari itu. kayak hujan badai sakumaha ada anggar we di Iya. Habitatnya tetap normal. Benar. Oh, lebih dari normal sih. Sangat jadi, baik. Mun sayuran mah meureun siga organik gitu nya. Organik di ya kan, rumah kaca ada. Hidroponik. Ya, benar kayak gitulah. Oh, ini udang yang di hidroponik. Udang hijrah ini mah. Udang yang diperlakukan hampir sama seperti itulah. Kan banyak sekarang kan tambak-tambak Faname banyak dimanapun banyak. Cuman kan mereka masih tetap masih tetap payah dekat laut ya. Iya, gue pernah ngeliat kalau nggak salah di daerah Indramayu, Jawa, Subang, Jawa, Situbondo banyak. Tapi modelnya ya gitu ya kolam-kolam tambak gitu loh. Ya, kolam tambak. Outdoor. Jadi yang petak-petakan gitu kan. Surabaya juga banyak kan kayak gitu-gitu. Cuman nggak tahu kalau misalnya bentuknya ini dalam ruangan dibikin kolam-kolam kayak gitu. Banyak yang udah bikin kayak begini atau belum? Kalau diklaim kita yang pertama ya. Kayak yang pertama. Yang dibikin buat udang Faname ya. Untuk Faname tawar kita sebenarnya sampai kemarin juga dari kelautan juga mau ngecek juga sih. Mau ngecek. Keren. Karena memang mantap. Ya pede berhasil kamarinya. Berapa kali udah bisa panen, udah lihat udangnya gede-gede gitu. Tinggal kestabilan supply-nya aja teh kita teh. Ya udah berhasil, cuman tinggal ngatur itunya aja. Ngatur ritme sebenarnya, ngatur ritme. Iya benar. Biar terus ada gitu. Iya. Flow-nya. Ya ini dong marketingnya dong suruh jalan ini. Saya juga PR teh. PR juga ya karena ya benar sih gimana juga penjualan ada kalau misalnya si bahan bakunya apa namanya si udangnya stabil. Stabil. Jadi kadang-kadang mau kontrak ya rata-rata kan pengennya kalau misalkan yang benar tuh kontraknya benar-benar continue teh. Misalkan per berapa hari kita kirim berapa ratus kilo atau apa gitu loh. Nah itu belum kepenuhi sih, maksudnya belum kepenuhi. Kemarin udah ada yang nyerap, cuman saya pengen tahu end usernya berapa sih end usernya gitu loh. Ada tinggal ya 150-annya sisa kamarnya. Sisa panen kabarnya 150 kiloan. Kapan itu panen lagi? Ini lagi panen. Tinggal sisa 150-an tuh yang baru. Jadi itu mah sambil gedein weh. Suka jadi kena saya supernya. Iya. Oh gitu. 150 kilo itu lumayan lah. Tapi ntar 3 bulan ke depan ada lagi. Iya kalau misalnya memang kalian ada 50 kolam sih. Misalnya kan 2 bulan aja ya. Minggu ini masukin kolam ini, minggu depan masukin kolam ini. Ya, gitu kan? ya. Gitu kan? Itu PR-nya. Jadi seminggu sekali ada. Setiap hari harusnya teh ada supply-nya. Bisa. Pengennya sih arahnya ke arah sana tiap hari. Jadi PRK urang kelah. Jualan. Ada lah gampang. Siap. Iya, kamu Pasar mah banyak. Sih? Soalnya kan kita betul, harganya di bawah sih. Karena memang banyak yang kepotong teh. Dari mulai distribusi apa ya. Kita produksi di tengah kota itu doang sih yang menang kita. Produksi tengah kota. Sama udangnya beda.
Udangnya beda eta we. Anti kerut sama anti alergi. Tagline eta nya. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang mau beli udangnya, langsung hubungin ke Kang Deli. Ke saya aja. Pasti ada atau ente? Sekarang yang ada yang ready justru 140 kilo. Ukuran? Itu baru yang 5 gram ya. Baru 5 gram. 5 gram yang kecil. Tapi itu masih digedein karena kemarin yang permintaannya segitu teh. Ya. Jadi kita mau nunggu super, saya super. Anu minta tanya. Dia pengen duit, pengen cair wae teh. Harus. Ya benarnya udah harus ada cair cepet. Buat beli bibit deh yang baru ya. ya. Buat support. Bentroknya di dinya sih kadang-kadang saya teh pengen gedean heula nu gede 24 karena ngajualna. Dasar wae keneh Kang, cenah urang yang produksi kieu. secara nominal ya, sama sebenarnya. Secara nominal sama. Maksudnya oke, harga lebih mahal. Cuman ya biayanya juga terus saya nambah. Iya, ada biaya kosnya ya, benar ya. Kosnya nambah variabel. Mendingan muterin cepet. Ya lah ngelehan. Udah lah kamu mah tahu dagangnya aja lah. Ya lah. Aduh, terus ya udah berarti nanti kalau misalnya emang waktunya kapan bisa ngirim, aku tungguin loh kiriman udangnya ke sini. Atau bawain aja udah jadinya ke sini biar semuanya pada bisa nyobain. Anu masakna saha? Ada Chef Anti. Chef Anti jago masak emang Chef Anti. Jago masak. Wis. Bisa nanti kirim ke dia masakin gitu. Nah lah kita coba. Nanti promo di sini, iya enak loh gitu. Bener, 2 ounce cukup teh. 2 ounce mah atuh teh teuing. Izin bagi 2. Kan kali 5 ounce dah. 5 gram kan. Sudah beli Ebi atau 2 ounce mah. Dasar ini nah sih kieu. Nanti lagi kita kirim lah ya. Buat test case lah sok. Oke. Ya udah atuh kalau gitu atur nuhun pisan ya Kang Egi ya, Kang Deli. Kapan kalau misalnya nanti tiba-tiba ada teman-teman dari alumni apa namanya ini? Plat D ya. Pengen tahu nih lebih dalam gimana sih si udang Faname ini gitu ya. Pengen usaha juga seperti kalian, bisa kontaknya. Enggak malah kontaknya ke 0821 30306821. sarang Kang Deli. Sarang saya eta hotline. Oh, hotline. Hotline sama hot papi. Kenapa kamu ada side job? Bahaya loh ini. Banyak ya kerjaannya ya. Segala macam didagangin. Tapi masalahnya kalau misalkan memang pengen penasaran atau apa, yuk main ke Tambak. Lihat di mana langsung. sih lokasinya? Lokasinya daerah Ciwastra. Deket dong rumah aku dong. Sok we kontak orang main ke Tambak. Kita main ke sana mau udang. Oh, ya udah kalau gitu nanti saya main-main ke sana tuh ya. Ulah sakilo. Bebeakeun ya. Kamu mah gituin. Kamu mah gituin. Tukang dagang beda ya, tukang dagang. Sekarang jadi pedagang, abang kena jadi pedagang ya mending gitu ka urang teh. Kalau enggak gini aja. Suruh Teh Lavi bawa berapa orang buat ngecek ke Tambak, baru kita kasih Teh Lavi. Fair. Oke, nanti gua ajakin teman-teman yang lain deh. Ri, kita datang ke Tambak udangnya. Ayo. Mau dimasakin. Ayo. Oh, udang. Oh, tuh. Ini alergi enggak? Oh, tidak dong. Tuh jadi. Coret. Udang ini teh bikin kalau orang-orang yang buat alergi kalau makan ini katanya dia nggak akan kepancing alerginya. Jadi tolong coba dicariin yang alergi. Saya juga pengen tahu benar apa enggak gitu loh. Karena kemarin yang udah alergi berarti Kang Arima geus tekudu datang. Temen orang data alergi. Aduh, ya udah deh, mudah-mudahan sukses ya kalian ya. Amin. Makin besar usahanya, terus udah gitu tambaknya juga makin luas, makin banyak lah di buka-buka cabang, titik-titik cabang. Amin. Ya. Sekalian kamu juga dagangnya yang benar ya. Kalau enggak yang jelas ya kamu dagangnya ya. Dagang udang atau dagang laut? Ya. Don, alumni Plat D. Aing boy, alumni Plat D. Thank you ya, sampai ketemu lagi. Dadah Kang. Dadah.